Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Tetap semangat belajarnya walaupun pembelajaran kita masih daring. Eh, Kita hari ini akan membahas materi tentang bumi dan antariksa. Topiknya tentang topik gravitasi. Jadi mengapa benda itu ketika jatuh itu ke bawah, tidak ke atas. Kemudian kita di bumi ini tidak melayang. Nah, yuk sama-sama kita belajar. Hari ini kita akan membahas tentang gravitasi, kemudian jenis gravitasi, kemudian hukum Newton tentang gravitasi universal, dan hukum Kepler. Nah, yang pertama adalah gravitasi. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi yang kuat? Nah, coba gimana kira-kira? Ya, jawabannya adalah ketika kita atau bumi tidak memiliki gravitasi, manusia ini bisa melayang meski tidak memiliki sayap seperti di ruang hampa udara. Banyaknya kegiatan yang sulit dilakukan jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi yang kuat. Nah, paling buruknya, planet-planet akan keluar dari orbitnya dan menyebabkan benturan yang hebat. Jadi makanya itulah fungsinya ada gravitasi bumi. Ya, jadi kita tidak terbang di bumi ini dan planet-planet itu tetap berada pada lintasannya. Nah, kemudian ini adalah pengertian dari gravitasi menurut Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Jadi gravitasi adalah gaya tarik sebuah planet yang menarik objek lain ke pusat bumi. Nah, jadi gravitasi itu adalah gaya yang menarik kita selalu menuju ke bawah. Makanya, kenapa kalau misalnya benda itu kalau misalnya jatuh selalu ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Kemudian, mengapa jika kita melempar suatu benda ke atas, benda tersebut selalu jatuh ke bawah? Atau kita berjalan, duduk, berdiri, tidur, mengapa semua benda di bumi ini seakan menempel di permukaan bumi atau lantai atau tanah? Jawabannya adalah karena adanya suatu gaya yang menarik kita selalu menuju ke bawah, yaitu gaya gravitasi bumi. Semakin besar massa atau berat benda tersebut, semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkan. Nah, bumi ini merupakan bola yang sangat besar, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang besar pula untuk menarik segala benda yang berada di dekatnya. Misalnya seperti rumah, manusia, batu, binatang, dan yang ada di alam semesta ini. Jadi, mengapa seperti rumah atau kita atau binatang yang lainnya di bumi ini itu tidak terbang? Karena adanya gaya gravitasi bumi yang sangat besar, sehingga menarik kita tetap berada di bawahnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis gravitasi. Ada gravitasi matahari, ada gravitasi bulan, dan ada gravitasi bumi. Nah, masing-masing ketiga gravitasi ini punya fungsinya sendiri-sendiri. Yang pertama itu adalah gravitasi matahari. Jadi, matahari juga punya gravitasi yang besarnya 274 meter per second kuadrat. Dengan gaya sebesar ini, planet itu tetap berada di sekitar matahari, berputar pada porosnya. Kemudian, gaya gravitasi matahari ini membuat planet-planet termasuk bumi tetap berada pada orbitnya, tidak kemana-mana. Planet-planet tersebut berputar mengelilingi matahari sesuai orbitnya yang disebut dengan revolusi.
Rotasi menyebabkan perubahan siang dan malam, sedangkan revolusi mengakibatkan perubahan musim. Jadi dengan ada gaya gravitasi gravitasi matahari ini, ada terjadinya revolusi. Nah, dari revolusi ini, akibatnya ada perubahan musim. Kemudian ada rotasi. Nah, dari rotasi ini ada yang menyebabkan perubahan siang dan malam. Nah, kemudian adanya gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan ini tidak sebesar matahari, tetapi fungsinya itu sebagai mengatur pasang surut air laut. Jadi ketika bulannya itu dekat dengan bumi, air laut akan mengalami pasang. Kejadian ini terjadi karena air laut tersebut tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Di sini ada gambar pasang surut air laut. Nah, nanti silahkan di kelasnya masing-masing dijelaskan apa yang terjadi secara detail, dijelaskannya apa yang terjadi pada pasang surut air laut yang disebabkan oleh gravitasi bulan. Nah, kemudian di sini ada gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi tidak semuanya sama di setiap bagian bumi. Kenapa? Karena bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi tepat di kedua kutubnya. Nah, fungsi gravitasi bumi ini untuk menarik atmosfer serta menahannya, sehingga kita sebagai makhluk hidup ini bisa bernafas dengan baik. Kemudian, dengan adanya gravitasi bumi ini, bumi bisa berputar pada porosnya, serta menarik bulan agar tetap berada di orbitnya. Kemudian, bisa juga membantu satelit buatan yang diluncurkan oleh manusia tetap mengorbitkan dengan bantuan gravitasi bumi. Nah, itu adalah manfaat atau fungsi dari gravitasi matahari, gravitasi bulan, dan gravitasi bumi. Kemudian, yang ketiga, yaitu hukum Newton tentang gravitasi universal. Ini adalah bunyi dari hukum Newton tentang gravitasi universal. Semua partikel di alam ini saling mengadakan gaya tarik-menarik dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa partikel itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua partikel. Dan gaya ini bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel ini. Nah, dari hukum ini, maka terdapat rumus dari hukum Newton. Dari penjabaran hukum ini dikonversi menjadi suatu rumus. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, ada suatu benda atau planet yang setiap planet atau benda tersebut, dia memiliki massa. Nah, setiap benda juga dia mempunyai gaya. Nah, gaya ini sifatnya dia saling tarik-menarik. Di antara benda ini terdapat jarak. Nah, jaraknya itu jangan lupa dikuadratkan. Ini adalah rumus dari hasil konversi percataan hukum Newton tentang gravitasi universal. Jadi intinya ada dua benda, kemudian dia punya massanya masing-masing. Setiap benda itu memiliki gayanya juga masing-masing. Nah, gayanya itu dia saling tarik-menarik, tapi nilai gayanya itu tetap sama. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Kepler. Hukum Kepler ini ada 3. Ya, kita bahas satu-satu. Ini adalah hukum yang pertama. Semua planet berputar mengelilingi matahari dengan lintasannya berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik apinya. Jadi, berdasarkan hukum 1 ini, matahari itu dikelilingi oleh planet dan orbitnya sampai dia membentuk elips dan matahari ini sebagai titik apinya atau titik pusatnya. Kemudian yang kedua, bahwa garis hubung matahari dan planet dalam satu waktu yang sama menyapu luasan yang sama. Artinya, ini ada matahari, kemudian ini ada planet, ini ada planet, ini planet, ini planet. Nah, jarak
matahari dengan planet A dan planet B, dia membentuk satu luas. Kemudian matahari ini membentuk luas juga dengan planet D dan planet C. Nah, luas ini sama dengan luas yang ini, ya. Luas planet B dan A itu sama dengan luas planet D dan C. Nah, kemudian hukum yang ketiga, yaitu perbandingan kuadrat periode revolusi planet yang mengitari matahari sama dengan perbandingan pangkat 3 jarak rata-rata planet-planet tersebut dari matahari. Nah, dari kata-kata ini dikonversi ke dalam rumus ini. Artinya, periode revolusi itu dilambangkan dengan T, dipangkatkan itu akan sebanding atau setara dengan jarak rata-rata jarak planet tersebut yang dipangkatkan 3. Oke, ini adalah materi untuk gravitasi. Kita akan review sedikit. Jadi kita hari ini sudah membahas tentang apa itu gravitasi, kemudian jenis-jenis dari gravitasi, kemudian fungsinya seperti apa. Seperti gravitasi matahari, dia berfungsi untuk matahari itu tetap berada pada porosnya, yang menyebabkan juga ada rotasi dan revolusi. Dari rotasi tersebut akan terjadi perubahan siang dan malam. Kemudian ada juga revolusi. Revolusi itu dia mengakibatkan perubahan musim. Kemudian ada gravitasi bulan yang menyebabkan adanya pasang surut air laut. Ada gravitasi bumi yang bisa menarik atmosfer serta menahannya sehingga makhluk hidup ini bisa bernafas dengan baik. Kemudian dengan adanya gravitasi bumi ini, bumi itu tetap berada pada porosnya serta menarik bulan agar tetap berada di orbitnya. Kemudian ada hukum Newton tentang gravitasi universal yang berbunyi sebagai berikut, di mana dari pernyataan ini dikonversi ke dalam suatu rumus. Ada suatu benda yang sama-sama memiliki massa, kemudian dalam massa ini atau massa dari suatu benda ini dia punya gaya yang saling tarik-menarik. Kemudian ada hukum Kepler. Nah, hukum yang pertama itu menyebutkan bahwa planet kemudian orbit itu mengelilingi matahari sampai dia membentuk elips. Kemudian ada juga hukum yang kedua, yaitu bahwa garis hubung matahari dan planet dalam waktu yang sama itu memiliki luas yang sama. Kemudian hukum yang ketiga itu periode revolusi jika dipangkatkan itu akan sebanding dengan jarak rata-rata pada planet yang dipangkatkan 3. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.